Baby. Ooh yeah. Happy New Year. Happy New Year bahasa Koreanya apa? Sebok mani body seo. Sebok mani seo. Gimana Ron, liburannya 2 minggu? Seneng gak? Enggak, biasa aja kan, saya masih tetap kerja. Siapa bilang saya libur? Sorry ya, gue liburnya tapi di rumah aja. Ya iyalah, kan lo kan bagian yang males ditanyain kok ke Koreaan nggak ada episode baru. Gue kan bagian yang iya tanya Dita aja gitu. Jadi kemarin tuh ke Korea libur Natal dan Tahun Baru, kayak ya udahlah sekalian aja untuk refreshing kita tuh New Year, new me kan Bodoh biasanya. amat. Tapi enggak sih. Emang apa yang Tetap baru? New Year. Emang apa yang baru? Ricky Rakun kayaknya Nggak gitu-gitu doang tampilannya. Gitu-gitu dong. Kita masih nggak ada bumper opening, nggak ada bumper closing, masih tetap ya gini-gini aja episode-nya. Tahu. Yang baru paling lu rekaman di kantor hari ini harus di swab. Lo swab pertama nggak hari ini? Ya ini pertama kalinya sih yang swab yang di hidung gitu, yang masuk cus. Aduh, nggak enak banget itu ya. Langsung Langsung lega kayak 2 banget kali ya kan. hidung lo ya. Kayak aneh, kayak lo berenang terus gimana sih? Langsung nging. Kemasukan air Iya, kayak berenang langsung wah rasanya. gitu ya. Tenggorokan lu juga kan Iya, dicolok dan- juga kan? Enggak. Tenggorokan gua lo enggak? enggak. Oh, hidung doang. Tapi alhamdulillah hasilnya gue negatif kayak. Langsung keluar gitu kan? hasilnya. Langsung 10 menit lah gue tunggu. Oh, wow. Gitu, gue nggak tahu akuratnya akan berapa persen ya, tapi ya alhamdulillah Teknologi ya. negatif. Makanya jangan bandel, jangan suka nongkrong-nongkrong. Iya, kalau ada acara cups lift yang offline udah nggak usah ikut. Iya, di rumah aja. Lihat Corona tuh, makin dekat loh guys. Kayak teman-teman gue tuh udah banyak banget yang kena kan. Jadinya kayak ya ampun, gue ngeri banget gitu loh. Apalagi kalau buat gue kan yang udah punya riwayat sakit TBC gitu kan, kayak makin berisiko ya. Jadinya nggak, ngeri deh. Kayak gue sekarang parnonya itu udah dalam tahap kayak gue nerima Grab aja itu serem gitu. Kayak kebayang, aduh masnya dari mana, cuci tangan kayak harus aku harus mencuci tangan setiap detik gitu. Kayak mental tuh Ya, udah sih. terganggu banget sih sekarang gue. Soalnya kan angka di Indonesia kan nggak menurun-nurun ya. Terus juga gue lihat di timeline juga orang-orang, tapi melihat angka yang nggak turun, tapi sekarang orang udah mulai berani tuh bikin acara offline kayak cups lift gitu. Ron, gue lihat kayak acara ulang tahun, gue nggak usah sebut fandomnya ya, pokoknya acara ulang tahun member mana di kafe. Terus memang sih katanya ada protokol kok, dibatasin mini exhibitionnya yang datang cuma segini-segini ya. Aduh, kalau K-pop mana bisa dikontrol sih. Maksud gue Kayak kayak gitulah, pokoknya. kalau mau dikontrol pun maksudnya tetap resikonya tetap ada gitu loh. Kayak Iya. sekecil apapun perkumpulannya, kalau orang-orangnya salah satu dari mereka yang kecil itu nggak menjaga kesehatan dengan baik tuh tetap berisiko sih menurut gue. Tapi ya Allahu alam ya, nggak tahu kan. Kayak kita juga nggak bisa ngatur orang ya, jadi kesadaran masing-masing aja. Kita cuma bisa mengimbau bahwa first wave kita aja belum kelar guys, jangan sampai ada second wave lagi. Maksudnya gini, idol lo aja gue lupa waktu itu kan SM Town bikin konser gratis itu kan, free konser yang katanya memecahkan rekor 35 juta penonton seluruh dunia. Wow. Tapi itu seluruh platform. Coba harusnya satu platform aja. Nggak bisa dong. Kalau kayak gitu pasti orang-orang yang tidak punya akses jadi nggak bisa nggak bisa Ya, nggak bisa nggak nonton kan. convenience buat mereka yang nggak pakai V-Live, Iya. buat mereka Kan yang itu memang- nggak pakai YouTube mungkin gitu. Memang niatnya aksesibel kan. Jadi tuh yang pas konser SM Town Free itu ada tuh, gue nggak tahu, kayaknya ada yang bikin nobarnya di kafe atau di mana. Oh my Padahal god, gua what the lupa. hell? Gue lupa si Jaemin atau Baekhyun yang bilang ini konser untuk memang untuk fans, untuk di rumah aja nontonnya gitu. Padahal gue nggak tahu, gue nggak inget siapa yang menghimbau idol SM-nya, tapi lo dikasih tahu sama idol lo untuk nontonnya memang untuk sendiri aja di rumah gitu. Makanya dibikin konser gratis itu, tapi masih tidak maksudnya nggak digubris gitu sama beberapa oknum. Mereka tuh bikin nobar
lumayan rame sih gue liat ya. Oke, memang memakai masker tapi kayak esensinya konser Ya gratis itu kan Allah, memang sedih. lo harus nonton sendiri di rumah. Sedih banget. Gue sebagai Iya, sebagai tapi ya- member Super M, wah, berasa sangat terpukul mendengar kenyataan ini. Wah, apa kabar Baekhyun, kayak wah, sedih sih, sedih guys. Ya ya udahlah. Jadi kalau nggak usah yang macam-macam dulu lah di situasi seperti ini ya. Lo nonton nggak konsernya kemarin? Gue sempat nonton pas awal-awal di Twitter kan. Sebenarnya itu gue nggak ada niatan nonton, tapi karena itu masif banget apa iklannya, ads-nya dan orang-orang pada ngomongin, akhirnya gue ikut nonton. Pas banget gue nonton yang Red Velvet tuh. Yang pas, tapi belum bawain Psycho, gue lupa bawain mana ya. Kayak bawain Peekaboo. Bad Boy deh, Bad Boy dulu. Peekaboo, Bad Boy. Nah itu gue nonton terus internet gue matikan. Psycho-nya bisa banget ya ditungguin di akhir ya. Iya. Kayak gue nunggu, Psycho jangan gue udah skip nih. Ternyata mereka ada di akhir-akhir, tapi gue gak nonton juga sih. Tapi kayak ya gue nonton cut-cutnya juga seru kok. Kayak gue kangen banget sama Wendy dan ada Irene di situ. Iya, ada kayak, Irene. Wah akhirnya Irene kayak wah udah berani muncul di publik. Wah gue seneng banget sih. Keren banget SM. Kayak wah ini kayak bentuk CSR-nya gitu ya, corporate social responsibility-nya SM. Iya. Walaupun konsernya secara beyond live termasuk biasa aja ya. Ya, namanya juga free lah. Iya, betul sih. Tapi lumayan lah untuk mengumpulkan apa tuh kayak mungkin bentuk tanggung jawabnya SM atau bentuk hadiah untuk itu kan akhir tahun ya apa tahun baru sih? Gue Tahun lupa. baru. Tahun baru ya mungkin bentuk hadiah karena selama 2020 ini kan gak ketemu sama fans gitu, jadi ini hadiah dari SM. Tapi lo sebagai SM stan ngeliat konser free itu gimana sih? Kayak kadang ada beberapa fans yang menganggapan harusnya bayar dong, itu idolnya deserve untuk dibayar gitu. Oh, ada yang mikir kayak gitu? Ada mikir kayak gitu kayak. Wow. Jadi kan konser ini kan kayak lumayan masif lah statementnya kayak wah konser ini 30 juta views gitu. Maksud gue secara PR, secara brandingnya itu kayak rame lah. Maksudnya itu kayaknya dia ngirim press release ke semua media itu salah satunya kan. Tapi ya mungkin ada beberapa oknum yang bilang oh gratis. Kaskus kayak, dapat nggak press release-nya? Ya enggak dong. Gue liat kayak hampir semua media bikinnya itu artikelnya sama gitu. Jadi tuh kayak ada beberapa yang bilang kayak ya tapi itu kan ada berapa artis sih SM tahun itu, kayak itu banyak artis tapi hasilnya segitu doang gitu. Kayak ya namanya juga free gitu, namanya juga free dan dengan banyak artis gitu. Terus ada yang bilang ya harusnya idolnya tuh dibayar dong, mending gue bayar gitu kan. Sekarang kan orang-orang tipikal yang suka tanda kutip menafkahi opa, menafkahi ade kan, suka kayak gitu. Pokoknya ada aja omongan-omongan negatif dari konser SM tahun yang free itu. Padahal menurut gue SM udah banyak duit menurut gue. Maksudnya nggak perlu lo ngebayar pun dia bisa ngebayar sih kalau menurut gue. Iya kan? SM udah pemasukannya nggak cuma dari idol. Iya. Gue kaget sih ternyata ada juga yang berpikiran kayak gitu ya. Tapi ini kan memang tujuannya untuk give back dan charity dalam tanda kutip gitu loh, kayak untuk memberikan comfort gitu loh. Jadi kayaknya emang kenapa harus dipermasalahkan sih soal bayaran gitu-gitu. Kayak maksud gue idol juga butuh kali kegiatan-kegiatan seperti ini gitu loh, supaya tidak selalu semuanya tuh dikapitalismekan gitu loh maksudnya. Betul. Oke, New Year New Me, apa yang baru dari tahun baru? Oh, manajemen baru ya katanya. GOT7. Iya, GOT7 tuh. Awalnya tuh isunya dari sebenarnya Jinyongnya dulu. Dia mau fokus ke artis. Aktor, iya, artis kan juga artis, aktor dan aktris. Iya, enggak juga dong, artis semuanya. General. Ya. Ya, Jinyong ingin fokus ke agensi yang ada artisnya. Tapi ini gue lupa deh, si Jinyong itu kayak sebenarnya belum confirm, tapi rumornya merebak lah. Merebak, wangi kali. Terus terakhir nih semerbak kali kalau wangi. Oh, semerbak ya. Merebak. Oh iya tuh semerbak. Terus terakhir ini Yugyeom. Yugyeomnya Maknae bukan sih, kayak Maknae ya. Yugyeom
ada berita kalau dia akan keluar dari JYP dan bergabung di manajemennya J Park AOMG. Wow, balas dendam sekali J Park. Kayak, tapi itu yang gue salut ya, Agase tuh I Got Seven itu malah celebrate mereka keluar ya Yugyeom sama Jinyoung karena mereka memang nggak sesuka itu sama JYP dan manajemen JYPE-nya. Bahkan waktu itu pas ada yang nonton, gue lupa deh, nonton acara Gayo itu link streamingnya dari fandom GOT7 dari I Got Seven kan. Itu pas bagian si Park Jinyoungnya nyanyi itu di-cut sama dia kayak layar hitam. Mohon maaf kita nggak mau tampilin penyanyi yang ini ya karena ada masalah gitu. Wow. Saking mereka tuh sebel ya. Jadi itu kayak link streaming Gayo yang ada performance-nya si JYP dan itu sama mereka digelepin di hitam. Black gitu. Black screen segitunya kayak mereka tuh memang sesebel itu karena merasa kalau JYP itu nggak mentreatment GOT7 dengan baik gitu. Makanya mereka malah senang kalau GOT7 keluar. Oke. Wah, bagus ya ininya pergerakannya gitu jelas gitu. Kalau nggak mau mendukung ya tidak mau menonton gitu kan. Iya. Kayak ya. Kalau manajemen sebelah kan kayaknya cuma ngomong doang tuh. Gue gak tahu deh manajemen sebelah ini siapa. Tapi kayak gue memang jujur kalau GOT7 gue sebelum ada ini kan mereka udah 7 tahun ya, mereka tuh debut tahun 2014. Kayak memang tahun ini tuh tahun masa tenggangnya gitulah, mau perpanjang atau enggak. Gue GOT7 tuh gue udah melihat sih. Iya, ini kan masa tenggang kan. Harus tahun ini ditanyain mau perpanjang atau enggak. Gue kalau GOT7 jujur aja gue udah melihat sih bahkan sebelum ada isu-isu mereka mistreatment dari JYP pun, karena gue melihat sebenarnya lebih bukan ke Yugyeom. Gue melihatnya ke Jackson sih. Jackson tuh gue lihat as a solo tuh udah kuat gitu loh. Jadi kayak gue merasa kayaknya dia lepas dari GOT7 pun nggak masalah gitu. Dia udah di ACT Rising, di backup dengan agensi yang besar, terus juga menurut gue lagu-lagunya juga enak. Kayak GOT7 bisa sih nih gede tanpa nama GOT7 pun. Bahkan ada beberapa mungkin lebih kenal Jackson Wang aja, bukan Jackson Wang GOT7 gitu loh. Jadi kayak gue melihat waktu itu Jacksonnya doang ya. Mungkin Jinyoung ada beberapa karena gue merasa dia kayaknya jalur actingnya juga mulus sih, kayak udah mulai terkenal as Park Jinyoung gitu. Gue udah merasa si GOT7 ini bukan yang akan memperpanjang kontrak. Itu sih menurut analisis pribadi gue di luar dari fandom ya. Jadi kayak gue nggak kaget sih melihat seperti ini pada lepas. Tapi mungkin gue kaget kayak Yugyeom ke AOMG yang punyanya J Park, mungkin kayak istilahnya ironi nggak sih? Dulu J Park dikeluarin, dia bikin agensi baru, ngerekrut bekas JYP. Iya. Tapi kalau gue jadi J Park gitu, gue akan punya banyak sekali keinginan buat merekrut bekas JYP sih, karena bekas JYP atau orang yang tidak disign oleh JYP itu biasanya sukses, dan JYP selalu melepaskan orang-orang yang sukses yang tidak masuk manajemen mereka. Itu kayak udah cerita lama banget kan sebenarnya. Cuman kalau gue jadi J-Park sih itu sebuah celah sih menurut gue, karena bisa jadi publisitas yang menarik. Kayak nggak jadi masuk JYP nih kemarin, akhirnya masuk IOMG, ternyata IOMG CEO-nya dulu mantan JYP tuh dikeluarin ya kan. Itu jadi sebuah artikel yang akan menarik tuh buat wartawan-wartawan yang suka melintir-melintir gitu kan. Terus seru juga sih kalau J-Park udah ngerekrut Yugyeom gitu. Kayak bakalan jadi sesuatu yang baru sih. Dan menurut gue Yugyeom ada potensi banget sih, dan menurut gue bisa banget dengan gaya musiknya AOMG. Gue melihat Yugyeom secara vokal juga oke, dance juga menurut gue bisa sih. Kayak gue malah penasaran kayak wah lagunya bakal seperti apa ya gitu. Gue juga, tapi yang biasalah tipikal kalau grup lo nggak perpanjang kontrak dibilangnya enggak kok, kita masih nama GOT7 tuh nggak resmi disband gitu loh. Tapi dalam artian juga ya gue merasa itu sebenarnya statement bersayap yang dalam artian itu biar nggak fansnya sedih aja. Kayak Girls' Generation juga
nggak disband, FX nggak disband, tapi lo mau comeback as a group nggak bakal susah banget, apalagi kalau udah mencar-mencar agensi. Tapi ya GOT7 ada yang masih di JYP nggak membernya? Menurut gue mungkin ada ya. Tapi apa jangan-jangan semuanya satu-satu keluar gitu loh. Soalnya itu si akun Instagramnya JYP itu pada langsung unfollow Mark, Bam Bam sama gue nggak tahu. Gue ingetnya Mark sama Bam Bam doang. Akun Instagramnya JYP ya, kan tadinya follow Bam Bam sama Mark JYP kan, terus JYP manajemen atau Park Jin Young? Park Jin Oh, Young Park ya. Jin Young. Park Jin Young. Ya, terus kayak orang langsung berspekulasi, oh berarti ini juga nggak akan perpanjang kontrak. Oh, Tuh. wow. Kalau menurut gue ada potensial sih satu-satu keluar kayak BAP dulu. Iya. BAP kan satu-satu keluarkan dari TS Entertainment, tapi memang untuk lo comeback as a group itu akan sangat gue nggak bilang hampir mustahil ya, tapi itu akan sangat lama banget dan mungkin kayak jedanya 5 tahun atau 10 tahun occasion tertentu yang memang mau reuni gitu. Karena kalau statement-statement yang kata mereka pisah agensi tapi masih mempertahankan nama grup itu low key tanda kurung disband sih kalau menurut gue. Karena kalau memang lo pengen bareng-bareng as a group ya lo harusnya kayak Shinhwa sama Highlight gitu loh, bikin agensinya bareng-bareng gitu. Itu baru lo bisa comeback lagi as a group. Tapi kalau udah mencar-mencar gini kayak BAP juga mau comeback as a BAP juga susah banget, apalagi mungkin hak cipta nama dan lagunya ada di TS Entertainment kan. Jadi kalau menurut gue akan susah dan butuh waktu yang lama sih. Jadi kalau menurut gue istilah staying together, masih staying together as a group, jangan dibawa naif gitu loh. Staying together as a friend mungkin iya, tapi kalau grup sih akan lain cerita. Ya. Tapi di sisi lain kalau Bam Bam mau pulang ke Thailand juga Bam Bam udah yang punya Thailand sekarang cuy. Kayak ya udahlah. Udah duitnya gede. Udah kayak pulang ke Thailand mungkin jadi superstar di atasnya superstar tuh kalau ada apa ya? God tier banget udah itu. Ininya. Tapi memang level sih, bintang 5 kalau di gacha Genshin tuh udah level bintang 5 udah albedo gitu. Tapi kalau menurut gue untuk Agassi menanggapinya sangat mature sih, kayak mereka juga bukan yang ya kok bisa sih, kan mereka harusnya staying together forever, seven or none gitu, seven or apalah, seven or nothing gitu. Tapi menurut gue Agassi itu sangat mature sih, kayak always keep the faith ya. Support kita support solonya masing-masing. Kalau ada kesempatan untuk bisa sama GOT7 ya kita juga support, tapi yang nggak langsung kayak kan mereka harusnya staying together gini-gini, kayak persahabatan, kayak nakama lah apalah istilahnya. Kan banyak tuh fans naif yang kayak aku yakin mereka akan selalu bersama selamanya gitu kan, mereka keluarga kayak dalam hati gue kontrak dengan persahabatan itu sesuatu hal yang sangat berbeda. Tapi gue sangat menunggulah solonya Yugyeom. Jadi kayak menurut gue ini ending yang memang menurut gue fair aja sih buat GOT7. Kalau memang dia di mistreatment JYP ya keluar, daripada ditahan-tahanin demi nama aja. Iya gitu. betul. Kecewa sih gue sama JYP, kayak gue gak terlalu, maksudnya dulu pernah ngikutin, tapi memang the way they treat their artist itu kan emang udah kelihatan dari lama gitu ya, kayak ya Jamie juga kayak gitu, 15N dan segala dan lain-lainnya juga gitu kan, yang era-era JYP yang wise dengan kehidupan artisnya itu kayaknya lagi terguncang banget gitu. Karena dulu pas zaman-zaman Wonder Girls kayaknya mereka sangat ini ya, sangat ya ada yang mau keluar, oh ya udah nggak apa-apa keluar aja, nanti kita cari member baru, kan selalu yang kayak gitu. Tapi akhirnya mereka sampai di titik dimana ketika Wonder Girls udah bongkar pasang member, susah banget ternyata untuk mempertahankan brand itu ya. Akhirnya bubar juga Wonder Girls gitu kan. Kayak waktu itu yang paling mengejutkan sebenarnya waktu Suhi sih. Kayaknya Suhi kan emang kayaknya deket banget gitu ya, kayak sama JYP gitu, kayak disayang banget gitu. Yeah. Terus tiba-tiba Suhi keluar gitu, kayak oh oke, udah ini kalau udah Suhi keluar ya udah gimana bisa nih mempertahankan Wonder Girls lagi. Ternyata bisa, untuk beberapa saat ternyata bisa diganti konsep, rebrand segala macam. Sunmi balik lagi gitu kan. Bahkan Sunmi mau tuh balik lagi, dari dia udah keluar akhirnya dia balik lagi. Akhirnya bubar juga gitu. Terus yang Jamie juga sering nge-shade JYP. J kemarin juga sempat rame juga ya kan, masalah
sama JYP itu juga. menurut gue potensi sih. Day6 akan kayak GOT7 melihat kayak kan mereka hiatus lama nih as a Day6, jadi mereka promosi bertiga. Iya karena itu terus kalau apalagi gue nggak pengen berspekulasi dan nggak pengen curiga, tapi gue mau nggak mau tuh curiga ngelihat Day6 kan, iya, bertiga doang perform, terus J nge-twitch aja gitu kayak ada apa ini, ada apa nih kok begini gitu. Waktu itu juga sempat si J itu bilang di Twitch-nya kayak gue pengen bikin konser deh kecil-kecilan, tapi kecil-kecilan aja ya karena gue nggak ada budget, kayak nggak disupport gitu. Kayak fans bilang kok nggak disupport sih, mau bikin konser aja susah gitu. Kayak ini mah kayaknya tinggal tunggu tanggal aja sih. Kita lihat aja nanti ya, masih mungkin tengah tahun. Itu debutnya 2015, harusnya tahun depan sih ya, 2022 udah mulai nih. Maksud gue grup-grup yang generasi kayak Seventeen, Monsta X, G-Friend, Twice tuh udah kelihatan nih kayak mana yang lanjut, mana yang enggak nih. Seru kali ya kalau diomongin jadi episode topik tertentu gitu. Tapi jatuhnya nanti spekulasi. Kita di bash ya nggak? Kan? Di bash nggak tuh? Enggak kan, namanya spekulasi. Nanti kita warning aja di episode depan deh, ini lumayan nih. TW gitu ya. Red Velvet gimana nih? Red Velvet, mamamu. Red Velvet mah lanjut lah. Ya deh tuh kita ngomongin ntar aja deh. Ada update apa lagi yang nggak seru sih, maksudnya selama kita hiatus ini. Selama kita libur. Libur ya, nggak hiatus, libur. Baekhyun. Ada berita Baekhyun. Baekhyun ngapain? Ayo Baekhyun rilis lagu dong. Oh, lagu yang Jepang itu ya? Yang Jepang sama tahu, yang coy. solo Korea juga, Amusement Park. Lo nonton konser solonya? Enggak lah, kan gue udah nggak ada budget buat EXO. Oh iya sih sama. Gue kira lo pengen ngomongin ini Taeyeon sama Raffi. Oh iya, itu maksud gue. Baekhyun sakit hati, Taeyeon sama Raffi dikabarkan pacaran gitu. Tapi Taeyeon sama Raffi nggak dikonfirm kan? Enggak, langsung dibantah. Langsung dibantah ya. Tapi tuh itu tuh kayak cepet kayak dibantah sama SM, tapi agensinya Raffi yang which is itu Raffinya sendiri karena dia CEO-nya kan, bilang sempet ada nge-confirm, terus nggak lama lagi 5-10 menit lagi dibantah. Nge-confirmnya gimana? Sumpah itu nggak jelas banget. Kalau menurut gue ada di bantahan ini bisa ada banyak tafsir arti gitu. sih. Ya, dalam artian kalau dibantah si Taeyeon dan Raffi nggak mau hubungan ini go publik, atau memang ini mereka murni temenan aja, karena kan mereka itu sempet ada di acara variety show mana. Mereka bareng kan, emang bareng. Iya, itu ada cut-cutnya Ron, itu lucu banget. Mereka kayak si Taeyeon tuh ngeliat Raffinya tuh kayak orang jatuh cinta gitu. Enggak sih, ini kayak cocok logi aja karena pas banget gifnya. Iya, ya gue lihat. Ya, terus kan mereka kayak si Taeyeon tuh kayak datang ke acara show-nya Raffi, gue lupa acara namanya apa, dan juga mau ada project collab nih. Gara-gara ada isu ini, gue nggak yakin sih ini projectnya keluar nih. Katanya justru malah karena isu ini yang membuat project collab itu justru termarketingkan dengan baik, bisa jadi kan? Tapi itu Korea tuh bukan tipikal kayak Indo yang harus dipancing ada isu pacaran dulu loh baru bisa kejual kayak si Prilly sama Aliando gitu. Malah kalau lo ada isu pacaran gitu kan lo malah makin disebelin. Tapi ya kalau menurut gue lihat juga siapa artisnya sih, tergantung artisnya sih. Maksud gue kayak Raffi sama Taeyeon tuh kayaknya udah bukan yang ada di tahap yang itu sih menurut gue, tapi nggak tahu juga ya. Nggak masih jaga nama ya. Iya, nggak tahu juga. Soalnya gitu ketika isu pacaran sama Raffi keluar pun Taeyeon masih Instastory santai-santai aja gitu, kayak seolah nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya surprisingly sesantai itu gitu. Padahal sebenarnya isunya, makanya itu jadi yang bikin lo jadi bertanya kan, ini sebenarnya bener nggak sih antara itu, atau sebenarnya bener dan mereka udah oke baik-baik aja, emang kenapa gue mau pacaran gitu kan, atau ya memang tidak gitu, memang nggak pacaran karena ya Taeyeon masih update aja. Menurut gue tuh kayak sesuatu yang apa ya, wow sih, kayak sesantai itu ternyata menanggapinya gitu. Ya intinya kalau pacaran syukur, kalau nggak pacaran ya udah gitu. Maksud gue lebih seneng dengan ada berita-berita kayak gini sih, kayak ini idol A dan B pacaran, daripada idol A tersangkut kasus ini keluar ini grup ini disband. Maksud gue 2021 idol pacaran lah gitu, kalau perlu ada adegan ciuman gitu. Maksudnya so biar fansnya tuh
Iya udah daripada membaca berita-berita negatif mulu kayak keseringannya skandal, udah mending informasinya pacaran gak sih? Ayo 2021 K-pop pacaran. Kira-kira Raffi sama Taeyeon dikenalin nama Kai atau orang lain ya? Oh iya dari Kai ya katanya. Kayaknya dari Kai sih. Enggak tahu sih. Atau sebenarnya udah lama iya. ya, nggak tahu juga sih. Soalnya kan Taeyeon sekarang sama Kai kan deket banget kan. Maksudnya nggak deket banget gitu. sih. Maksud gue kayak udah lebih akrab gitu karena mereka satu acara juga kan bareng. Terus juga Taeyeon pas Kai solo debut update tuh di Instagram story gitu. Wah, giliran Baekhyun rilis lagu aja lo nggak update, sebel. Giliran Kai aja update Ya. gitu. Nanti kalau Raffi rilis lagu diupdate tuh, nah udah fix sih Iya, pacaran. betul. Ya gue sih pengennya pacaran ya karena ya gue pengen melihat banyak cinta gitu di K-pop, kayak jomblo mulu dah. Iya, biar Belum tentu jomblo lebih sih. banyak yang kayak Hyuna sama Dawn gitu ya. Iya maksudnya normalize pacaran gitu loh, kayak aduh masih ya udah. Lanjut berita apa lagi nih yang menghebohkan? Yuna EOE keluar dari FNC. Ya udahlah kalau Ya, AOE ini udah. AOE lagi, kalau AOA Ya udahlah udahlah ya gitu kayak ya udah pasti udah. gitu. Dan menurut gue juga Yuna ini tiba-tiba juga terkenal gara-gara dia punya nama panggung, enggak sih, kayak nama komposer gitu, dan dia tuh jadi ini backing vokalnya lagu Heartshaker-nya Twice. Jadi kayak menurut gue dia akan lebih ke behind the scene aja sih. Good luck buat Yuna EOE. Iya. Tapi kayak lebih heboh berita Raffi Taeyeon ya daripada Son Ye Jin sama Hyun Bin. Nggak mungkin karena di Kayak- timeline lo nggak ada yang ngebahas drama Korea kali. Tapi terus ya sempat rame sih, orang-orang lebih ke kayak nggak kaget gitu, pasangan couple yang nggak bikin kaget. Iya emang Ya nggak sih? emang Gara-gara orang-orang tuh emang dari lama udah tahu kan mereka berdua pacaran, Udah cuman tahu kan dibantah terus sebenarnya sama manajemennya. ya udah. Sejak Crash Landing on You tuh udah banyak banget tanda-tandanya gitu, yang mulai tangan pegangan di bawah meja lah apalah gitu. Oh gitu, ih lucu banget. Iya maksud gue kayak bahkan Hyun Bin sama Son Ye Jin pun sehati-hati itu gitu, maksud gue soal hubungan pacaran padahal mereka kan sudah dewasa ya. Kayak Iya, kayak udah apa sih? 38 tahun, coy. Iya, apa sih yang ditakutkan dari Iya. masyarakat? Lo udah dewasa dan berhak membuat pilihan sendiri gak sih? Dan kayak permasalahan lo pacaran kayak bisa gak sih santai aja kayak Soyoung sama pacarnya gitu. Soyoung SNSD ya gak sih, kayak ya udahlah gitu. Apa sih? Yang gue nggak tahu sih kan, gue bukan Hyun Bin ya, cuman kekhawatiran apa sih yang membuat mereka untuk menahan mengumumkan Iya, itu iya. gitu maksud gue. Tapi jujur dalam hati gue di satu sisi kayak gini doang couple ya gitu, nggak yang heboh kayak zamannya Kai Jennie. Iya karena itu Son Ye Jin sama Hyun Bin, Ya, dan kan. mereka juga Iya. sebelumnya kan udah pernah dibilang pacaran kan, dari film yang dulu mereka pernah main bareng, terus dibilang cinlok dan segala macam gitu, tapi dibantah, terus main bareng lagi, deket lagi, terus dibantah lagi, terus kayak oke gitu. Kecuali nih kalau misalkan Hyun Bin sama Song Hye Kyo CLBK baru heboh lah tuh dunia persilatan. Emang Hyun Bin sempat sama Song Hye Kyo? Pernah pacaran mereka. Oh pernah. Oh iya. Baru tahu gue. Nggak update. Aduh padahal sebenarnya gue kayak mengharapkan idol sama idol gitu loh. Siapa? Jahat banget ya. Sejong. Gugudan mumpung udah bubar, Sejong udah bisa pacaran dong. Iya pokoknya pas dispatch itu kayak nggak seru nih gitu, kayak gue to be honest gue memang menunggu drama ini sih, kayak orang-orang bilang dispatch ini kan suka melangkahi privacy, tapi orang-orang nungguin juga. Iya betul. Mereka ngeluarin berita apa, tapi ya congrats buat Son Ye Jin dan Hyun Bin, semoga sampai ke tahap selanjutnya kayak pernikahannya langgeng ya. Tapi pernikahannya pakai adat apa nih? Adat Jawa kali ya? Goblok. Pakai adat militer. Oh kayak Crash Landing on You. Oh itu gara-gara tadi lo ngomong Sejong Gugudan nih Ron, disband. Ya Gugudan mah udah Officially udah sesuai sama caption lo Kebaca. aja, udah inevitable udah itu. Inevitable gitu, kayak udah kebaca. Mereka itu debut 2000 IOI itu kapan ya? 2016 kayaknya. Kayak 4 tahun, tapi gue lebih berasa eksistensi mereka kayak 2 tahunan gitu sih, karena mereka hiatus deh sempet lama, setahunan. Kayak ya udahlah Sejong. Tapi gue bingung sih sama agensinya ini, kan Jellyfish ya. Sejong itu
penyanyi solo iya, variety show iya, acting juga iya, kayak semuanya tuh dikasih ke Sejong. Apalagi yang kayaknya Uncanny Counter ini sukses juga ya si Sejongnya, kayak maksudnya kayak bikin nama Sejongnya naik juga di drama yang baru ini kan. Kayak menurut gue udahlah, tapi gue kasih nama member lain sih, kayak nasibnya gimana ya. Tapi Sejong sejak dari IOI kan memang sangat-sangat mengemban tugas yang besar banget buat Gugudan gak sih? Iya, tapi itu waktu itu sempat dia comeback solo kayak 2 kali or sekali gitu. Dia bilang gue memang disuruh comeback solo dulu nih buat nge-funding Gugudan gitu. Tapi kayak enggak juga. Sampai akhirnya member China-nya itu harus balik ke China buat ikutan, gue lupa deh, kayak mereka ikutan acara survival show lagi yang membernya namanya Sally. Gue lupa endingnya gimana gitu. Terus dia juga udah lama keluar dari dormnya Gugudan, jadi kayak emang orang-orang udah curiga sih, oh ini grup ini nggak akan lanjut. Ya gue kasihan sih member yang lainnya kerja kantoran kali ya. Semoga Sejong nggak disebelin nama member lainnya kayak Suzy ya. Sih ya. Harusnya jangan sih ya, kayak ini tuh menurut gue kesalahan agensi sih. Kayak ini ya, pas Gugudan debut aja menurut gue tuh juga udah aneh. Sejong sama Mina ditarik dari promo IOI buat mereka debut di Gugudan. Terus menurut gue debutnya juga biasa aja gitu lagunya. Maksudnya pas Sejong sama Mina ditarik itu kayak orang-orang juga sebel lah, kok lo udah debut di IOI tapi kayak ditarik lagi. Kayak itu kan pas dulu kan kontraknya belum jelas kan. Kayak jadi lo abis IOI masih bisa promo ke grup lain, kayak ibaratnya kayak kok lo egois banget sih udah dapet nama di IOI tapi debut di grup lain gitu. Kayak sempat agak negatif lah gitu apa responnya. Udah debut maksudnya kalau menurut gue mending lo selesain IOI dulu, si Sejong sama Mina gedein fanbase-nya dulu lah, baru lo debut Gugudan. Kayak menurut gue Jellyfish-nya terlalu terburu-buru sih. Ya namanya uang tuh harus dikejar emang. Iya kan, bego kan. Emang harus dikejar. Padahal Gugudan lumayan loh. Ada lagunya yang gue suka, A Girl Like Me, enak deh. Semangat buat member-member Gugudan. Ini aja kerja di Detikcom aja ada lowongan nggak? Kerja di Kaskus saya kali cuy. Tapi gue bingung deh, maksud gue kalau udah lo selepas misalnya trainee ya, lo trainee kan pasti menghabiskan masa muda lo, menghabiskan kuliah lo kayak 5 tahun, 4 tahun, 6 tahunan gitu. Maksudnya untuk grup yang bukan yang nggak jelas kayak cepet disband tuh mereka ngapain ya selanjutnya? Kan kadang-kadang ada yang suka part time gitu ya. Suka sedih gak sih kayak masa muda lo habis dengan sia-sia gitu? Ya tergantung orangnya bagaimana menanggapinya ya. Kalau lo menanggapinya dengan ya gue udah punya pengalaman idol nih, kayak ya udahlah gue pengen hidup normal-normal aja gitu, ya nggak apa-apa juga sih. Kalau mereka kemudian jadi pegawai kantoran juga nggak apa-apa juga. Kayaknya ada deh mantan artis yang jadi pegawai kantoran pada akhirnya kayak jadi ikut tes pegawai negeri gitu. Bisa jadi sih. PNS ya? Iya bisa jadi Ya, biar nanti ada berita PNS cantik mantan idol ini. Itu bisa. Kalau di Indonesia itu terjadi sih. Kalau enggak suruh aja mantan Gugudan ke Indonesia dah. Jadi artis di sini dah. Bikin manajemen sama masuk manajemen Raffi tuh. Wah, udah itu konten YouTube gak kelar-kelar 1 bulan itu udah wah AdSense jalan terus guys. Sedih pokoknya akhir tahun sama awal tahun ini banyak berita lebih ke member keluar sama ini sih salah satu yang keluar juga Ilhun B2B ya. B2B itu kayak nggak sih termasuk salah satu yang tidak unexpected nggak sih kalau Ilhun? Kalau menurut gue iya, karena B2B ini kayak gimana kan, B2B kan perpanjang kontrak nih 7-7-nya nih ya. Kayak maksud gue sebagai bukan melodi tuh gue menganggap B2B tuh salah satu grup yang bisa long last kayak Suju gitu, long last dan bonding mereka tuh kuat banget kayak staying together. Oke, B2B tuh bisa dapet di situ bisa mempertahankan hal itu, tapi kayak ada aja masalah yang di luar dari bondingnya mereka itu, dari kebersamaan mereka. Kayak ini kan di luar dari, bukan karena mereka benci satu sama lain kan, tapi memang ada masalah di Ilhunnya gitu. Gue melihat kayak Indian kayak lo sesolid-solidnya grup ada aja masalahnya gitu loh. Kayak wah B2B ini yang Kaskus. Jadi tuh ada Kaskus officer namanya Rina. Dia baru suka K-pop, baru terjun banget di K-pop dan dia tuh melodi.
Dan dia tuh kaget banget kayak, kak aku sedih banget kak. Dia ceritakan, selamat ya akhirnya lo ngerasain apa yang gue dan Ron rasakan. Gue ngechat dia gitu kan. Terus kayak, kak padahal udah mau 10 anniversary lo, udah Melody tuh udah percaya banget kalau 10 anniversary membernya lengkap gitu kan. Kayak ada aja masalahnya gitu. Ya ada namanya juga takdir ya Ron. Tapi kayak akhirnya gue skeptis gue makin tinggi lagi. Kayak pada akhirnya grup lo selongles-longlesnya ada aja yang hilang gitu loh. Aduh gimana gue menjelaskannya ya. Paham gak sih Ron? Kayak aduh sedih sih. Sedih sih. Gue juga sebagai orang yang memang gak terlalu ngikutin B2B, tapi kayak ini tuh salah satu grup yang angkatan 2012 yang bareng sama EXO gitu-gitu, yang masih ada harapan untuk tetap selalu utuh gitu loh. Kan anak-anak 2012 semua udah pada mencar-mencar kan, kayak EXO mencar, terus BAP udah kayak gitu bentukannya gitu kan. Terus Fix juga Fix satu juga member keluar iya, kan. Fix juga kayak gitu. Bias gue lagi nyebelin Hongbin. Terus kayak gue ada harapan nih, oh anak 2012 angkatan 2012 masih ada kok yang masih bisa bertahan gitu. Wah, ternyata Ilhun. Padahal ya udah kan, kalau peraturannya Dita dan kekoreaan kan ya kalau cuman ganja mah ya udah gitu kan. Iya. Cuman masalahnya Kalau kan menurut ini iya, regulasi negara dan masalah Beda, moral kan. Jadinya ya sabar deh buat Melody Yorobun ya. Ya ampun, padahal gue udah kayak berharap B2B akan tetap utuh sebagai perwakilan angkatan 2012 tuh gitu maksud Iya, gue. iya. Pecah juga telur. Iya pecah telur ya. Iya sih gue mikir sih Ron, bener kayak sesolid-solidnya grup ada masanya itu entah member keluar atau ada masalah di grupnya gitu, atau ya ada aja lah gitu, ada aja cobaannya gitu. Terus kalau yang bener kata lo, yang gue yang pas Ilhun ganja ini gue kayak nanggepinnya oh ganja doang, tapi memang gue merasa dia apes ketahuan karena dia ternyata mengkonsumsi ganja tuh udah rutin 4 tahun pas katanya sih pas eranya pas lagu B2B yang movie itu dia udah mulai rutin tuh beli pakai cryptocurrency, tapi ketahuan karena pengedar yang nangkapnya tuh ngasih nama, salah satunya namanya Ilhun. Ya harusnya pakai pihak ketiga ya Ilhun ya. Harusnya bisa keep it as bisa rahasia, tapi karena memang ketahuan harusnya sih nama dark dia web aja ya gitu. Harusnya beli di dark web aja. Kayak gue ya sebenarnya gue tadi kayak dibilang ya elah ganja doang, mungkin dia ya namanya juga entertainer butuh ganja as a rekreasional atau ganja untuk terapi, itu nggak merugikan orang lain, tapi memang itu kebutuhan pribadinya dia. Tapi memang gue nggak bisa persepsi gue nggak bisa ditaruh di Korea karena itu ilegal kan. Kayak wah ya udahlah, apalagi dia aktifnya pas masih promo sama B2B lagi kan. Kayak gue udah yakin sih dia pasti akan keluar, tapi pas ada infonya oh ya udah sabar aja. Melody gue juga bingung menanggapinya, tapi ya maksudnya ya udah gimana. Iya. Terus Semoga ini sih Ilhun semoga nggak apa-apa sih. Maksudnya kayak ya udah kalau misalkan keluar ya udah gitu, kayak butuh waktu untuk rehat karena nggak mungkin langsung balik ke entertainment juga kan, masih butuh waktu untuk membersihkan nama segala macam. Tapi semoga dalam proses itu bisa cepat menemukan kedamaian hati ya kak. Iya ya udahlah, kalau emang B2B end up dengan 6 member ya udah kita support sisa membernya. Iya betul. Tapi kalau menurut gue untuk urusan mungkin mau balik as a group mungkin akan sulit, tapi kalau menurut gue as a friendship mereka nggak ngaruh sih dengan kasusnya Ilhun ini. Kayak ya temenan aja. Gue jadi inget gue ya pernah ketemu B2B waktu di tahun berapa ya waktu itu ya, Natal tahun baru tahun berapa deh, 2015 kalau nggak salah. Itu ada Ilhun ya? Ada lengkap. Mereka kan ke Medan waktu itu. Gue ketemu di sana. Gue liputan sih. Terus kayak seru banget. Itu kayak seru banget. Jadi itu pertama kalinya gue jadi kayak saseng-saseng gitu ya.
Karena kan liputannya kan medianya sedikit kan. Gue waktu itu dari kantor gue yang lama, kantor gue yang sekarang, terus sama Ya, kantor lama apa sekarang sih? sama anak The Soul Story kita liputan di situ. Terus si B2B-nya main di amusement park gitu di Brastagi. Wah, seru banget. Mereka naik wahana-wahana gitu kan. Terus ya udah tuh gue dengan kamera lensa panjang yang beratnya nauzubillah itu ngejer-ngejer mereka tuh kayak foto-foto segala macam. Tapi seru banget dan mereka ramah-ramah banget. Maksudnya even in the middle of nowhere gitu ya. Mereka masih bisa dalam konteks mereka kayak ya nggak ada juga yang tahu kita di sini gitu, dan fansnya juga dikit yang ngikutin gitu, jadi kayak mereka masih tetap well behave, well mannered banget, yang sama wartawan tuh kayak ya bowing terus kayak annyeonghaseyo kayak gitu. Terus kalau di foto mau yang ngeliatin ke kamera yang kayak dada gitu Yang kayak disuruh-suruh, madep sini, madep iya depan, kiri, tuh kiri, seru gitu. banget. Kanan. Oke, Jangan-jangan. gue sebagai anak 2012 ngikutin gitu kan ya. Terus ketemu sama Minhyuk, gue kan ngefans Minhyuk banget. Terus ketemu sama Minhyuk kayak finally I met this guy gitu. Wah, dia Minhyuk baik banget lagi di situ gitu, kayak seru sih. Kayak wah, gue senang gitu ya kalau misalkan ketemu sama idol terus lu diberi tanggapan yang sangat ramah dan di luar skrip gitu tuh, kayak gue seneng aja gitu. Kayak kesannya personal banget sih pertemuan itu. Dan walaupun gue nggak terlalu ingat apakah ada momen bareng Ilhun atau enggak ya, karena waktu itu gue fokusnya cuman ke Sungjae sama Minhyuk. Tapi ya gue glad to meet them as seven gitu. Iya, masih bertuju ya. Ada momen bertuju gitu. Ya, cuman kita doakan yang terbaik ya. Dari tadi endingnya kita doakan yang terbaik, Iya, bagus dong ya. Acara kita kan memang terinspirasi dari Mama Dede. Curhat dong. Nih, Mbak, maksud gue abis Ilhun terus siapa lagi ya? Si LC bubar gak si LC? Cube itu menurut gue iya. Menurut gue sih ya, udah ada Idol. Apalagi si Elki ini mengajukan kontrak termination, kayak gila nih ya. Cube ya. Kapok-kapok wow. Cube ya. Bener-bener ya. Sebelumnya juga Lee Kwan Lin juga ngajuin kontrak termination kan. Akhirnya dia balik ke China gitu. Akhirnya Elki juga. Dan menurut gue gak akan lama, mungkin Sorn juga. Sorn udah bareng sama ini loh, sekarang udah masuk ke podcastnya Dive. Oh ya lah sama geng-gengnya Dave bikin konten lah. Bareng sama J sama Alexa. Udah bisa establish gitu loh, udah bisa tahan, kayak menurut gue si ada potensi untuk disband. Iya. Udah, nanti kita omongin aja di episode selanjutnya nih, seru nih. Iya. Elki semangat. Semangat guys. Kita doakan yang terbaik buat Elki. Itu kan gitu lagi. Boa gimana? Boa kabarnya gimana? Kemarin gak ikut konser SM Town tuh. Oh ya. Boa itu ada isu, menurut gue bukan skandal sih, isu smuggling drugs, katanya sakit ya, terus obatnya harus dibeli dari Jepang gitu apa gimana? Iya, ini tuh kurang lebih kasusnya sama kayak Park Bom sih. Obatnya nggak ada di situ, terus harus impor gitu, tapi importnya dalam tanda kutip ilegal gitu, karena emang nggak dimasukkan, belum terdaftar di BPOM-nya gitu ya. Iya, lebih kayak nggak menurut gue masalahnya nggak gede sih ini kayak. Menurut gue juga ya udah, tapi nggak separah Park Bom gitu. Menurut gue pas Park Bom ada kasus ini ya, dia itu langsung semuanya merembet kemana-mana gitu. Merembet ke 21 yang dia masalah memalsukan umur juga. Segala macam ya kan. Iya, kayak wah gitu. Tapi kalau Boa ini kayak lebih, ya bener sih, karena kayaknya obat, gue lupa, kayaknya obat penenang gitu nggak sih? Iya, penenang gitu. Iya. Ya, Boa aja butuh obat kayak gitu ya. Tapi Boa kemarin kan nggak ikut SM Town ya. Gue tuh agak sedih sih sebenarnya dia nggak ikut SM Town, karena apalah artinya SM Town tanpa Boa gitu loh, maksud gue. Kayak Boa kan divine SM Town banget gitu, karena ya sebagai senior gitu. Ada Kangta sih, cuman kayak nggak ada Boa tuh kayaknya kurang banget gitu. Tapi kita kembali sedikit ke SM Town. Kemarin tuh sempat terjadi keributan tuh di SM Town karena EXO yang perform cuman Baekhyun sama Kai. Si Chanyeol sama Sehunnya nggak ikut kan. Chanyeol sama Sehunnya nggak ikut, Xiumin juga nggak ada gitu. Terus banyak lah yang komplain segala macam gitu. Terus kayak setelah dipikir-pikir lagi, anyway wajar juga sih yang lain nggak ikut, karena nggak semua
konten di konser itu live kan, beberapa di antara konser itu kan juga hasil rekaman sebelumnya kan sebenarnya. Jadi kayak ya mungkin pas di saat rekaman mereka nggak bisa kali buat datang Iya, gitu. mungkin belum balik Xiuminnya, Iya, Chanyeolnya masih liburan kali ya sama kan. di dulu. Iya. Ngomong-ngomong Chanyeol sekarang kemana ya? Gue nggak pernah lihat, udah jarang aktif IG dia. Kata nggak tahu sih, kata teman gue yang memang suka Chanyeol, sejak ada isu yang kemarin dia benar-benar hilang. Isu apa ya? Ya, isu yang dia sama pacarnya itu. Oh iya lupa, masih ini ya, masih refleksi. Katanya mantannya, iya. Iya masih refleksi. Iya oke. Kalau Sehun kan emang lagi syuting variety show kan yang baru yang season terakhir yang sama Sejong sama si Yoo Jae-suk. Kok Sejong sih? Iya Sejong ada harusnya. Iya Kan. Jadi ya udahlah gitu. Ya anyway kita jadi balik lagi bahas SM Town. Gitu kurang lebih. Ya, kita doakan yang terbaik buat Boa ya untuk kesembuhannya. Iya padahal baru comeback. Iya, enak banget lagunya, Better itu. Sebel netizen ya. Ya udahlah sih, orang namanya juga orang sakit mau butuh obat, gimana sih? Malah nggak boleh. Elah. Itu dia update yang selama ini terjadi di 2 minggu ke belakang. Kalau ada yang skip, dikasih tahu aja ya. Lanjut kemana nih? Lanjut. Saya habis ini ngomongin apa sih? Gue lupa deh. Kantor dong, Nggak ada udah setengah apa-apa 12 nih. Tapi ini siang loh, nggak malam. Oh ya, bacain komen, gue lupa. Anjir, bacain DM. DM ya, oke. Lu dulu deh, gue cari Instagram kekoreaan dulu. Anjir, nggak dibuka loh ya. Udah dong gue Ini ada buka, yang tapi tadi nge-DM. kan sempat ke disconnect Google Meet-nya, jadi gue keluar dulu. Bumper kekoreaan curhat dong. Mana ada Dit yang lu tanda-tandain? Kan gue flag itu tandanya dari flag itu ke atas yang baru. Dari flag itu ke atas, lo Udah gue bacain dulu ya. lo nggak bisa Ada yang DM, "Hai, menyimpulkan kekoreaan." seperti itu. Karena di HP lo sama HP gue pasti beda gambarnya. Ada nggak flagnya yang gue tandain kuning? Ada yang ditandain kuning, elah. yang ditandain kuning ada, tapi ketika lo bilang yang ditandain kuning ke atas tuh maksudnya mulai dari situ. Itu Iya, Oh ya, Araso. itu yang baru. Araso. Ya udah jadi ngomongin teknis kan di sini. Hai kekoreaan. Kemarin kan sempat bahas teori AES Espa yang bakal jadi avatar game dan kemungkinan bener Kak. Keren teori konspirasinya Kak Dita. Wak. Udah segitu aja curhatnya. Sukses terus kekoreaan Kak Ron, Kak Dit. Jadi terus dia nge-attach artikel SM akan dirikan sekolah bagi gamer. Lembaga pendidikan milik SM Entertainment, SM Institute akan mengadakan akademi khusus untuk pecinta e-sport. Ini diketahui setelah SM Institute menandatangani MOU dengan T1 dan SK Telkom pada 30 Desember. Wah, nanti ini deh gacha nih, jadi karakter gacha udah lah nih, si Espa. Sama Mihoyo dong kerjasamanya biar Espa nanti bisa masuk ke Genshin. Kayaknya Mumpung susah aku sih. main Genshin. Iya ya, Genshin bisa sih tuh, harusnya udah sama Genshin aja, udah fandom Genshinnya gede. Seru banget tapi Genshin harusnya nih. emang. Lanjut. Gue ya dari DM Instagram nih, hai Ron dan Dita, aku jadi mau menanggapi soal episode kemarin. Gue gak tahu ini yang di refer kemana, ini dia ngirimnya tanggal 24 Desember soalnya. Episode kemarin tentang Chanbaek itu, tapi intinya bukan itu sih. Tapi lebih ke apa yang sekarang kan banyak yang buat sosmed AU tapi pakai nama idol dan gak disensor namanya. Kemarin-kemarin tuh sempat ada yang buat sosmed AU di Twitter, salah satu kapal BL yang banyak penumpangnya. Dia nggak bilang siapa tapi. Terus yang jadi orang ketiganya itu Seulgi Red Velvet. Sebenarnya nggak apa-apa sih mau pakai siapa juga. Dulu juga Crystal Tiffany sering jadi orang ketiga gitu. Cuma kan itu fanfic ya, ada komunitasnya sendiri. Misal di AO3, FFN atau AFF atau Wattpad. Nah ini tuh di Twitter. Yang pasti kalau dia nggak lock akun bakal dilihat sama semua orang. Nah pas banget waktu itu mungkin ceritanya lagi klimaks, jadi kata Seulgi banyak yang dipakai sama pembaca buat nge-quote RT tweet di sosmed AU itu. Ngerti nggak sih? Semoga ngerti ya. Iya. Nah kata-katanya itu nggak disensor, minimal jadi S3 ULG 1 gitu. Ini mah enggak. Jadi kalau ada yang search kata Seulgi di Twitter, isinya jadi Seulgi pelakor, Seulgi jahat gitu dan refer ke sosmed AOI itu. Oke, iya baik.
Si autornya memang dulu nulis juga di FFN, fanfiction.net, dan tulisan dia tuh emang bagus. Gue dulu reader dia pas di FFN. Jadi mungkin pas dia bikin sosmed AU, orang-orang yang dulu udah baca dan tahu cerita dia excited, dan otomatis sosmed AU dia di Twitter banyak yang baca. Gue yakin sih mereka tuh sebelnya sama Selgi di cerita itu. Cuman ya sekali lagi itu di Twitter yang semua bisa lihat. Kalau kata gue sih, ini gimana pemilihan media nulis aja. Kalau misal dia up story di media lain, pasti nggak akan ada yang protes. Masalahnya ini di Twitter. Udah kak, itu aja aku curhatnya. Semoga yang ngedenger podcast ini dan suka baca sosmed AU juga kayak gue. Kalau mau QRT nama tokonya mending disensor aja. Nggak apa-apa alay daripada QRT kita masuk ke search bar. Makasih. Gimana menurut lo? Setuju sih. Gue setuju. Iya, Okay. maksud gue kadang jadi kan suka ada yang bikin tuh AU yang di thread itu. Apalagi walaupun gue nggak suka baca sih, karena gue nggak suka baca fanfic Indo, anjir sombong banget. Kayak gue nggak suka, mungkin karena belum terbiasa gaya bahasanya. Tapi kalau menurut gue lebih mending kadang kalau yang bikin sosmed AU itu mereka bikin penokohannya dulu. Misalnya si tadi karakternya siapa sih? Chanbek ya? Pokoknya misalnya Selgi pakai nama Indo. Dia bikin nama Indonya dulu, misalnya namanya yang kayak nama Senjakala atau nama Adinda Ica lah, apa dibikin versi lokalnya dulu. Jadi kenalin tokonya Selgi misalnya as a Dinda. Nanti selanjutnya di cerita selanjutnya dia pakai kata Dinda. Jadi tuh Selgi itu lebih ke face claiming aja. Wah, ini ngebayangin yang Dindanya itu Selgi. Gue lebih mending kayak gitu sih. Daripada lu nulis Selgi lagi ya bisa jadi ya itu ada potensi di searchnya Selgi pelakor lah, ini kenapa lah gitu. Walaupun memang kalau gue lihat kalau misalnya kita search pun kita sendiri juga bisa ngefilter sih, oh ini memang lagi rame diomongin SAU, ya nggak sih? Iya, itu maksud gue. Itu juga kalau gue tuh lebih kayak gitu. Maksud gue ketika lo melihat nama seseorang di search bar atau ketika orang itu trending dan lo menemukan konten seperti itu, balik lagi kita harus ngelihat konteksnya apa. Nggak bisa langsung yang kayak langsung menyimpulkan kayak Selgi pelakor apa sih. Kita harus cari tahu akarnya itu kayak gimana. Iya sih, pada akhirnya kayak gara-gara ini, jadi kita jadi lebih ngerti. Dan gue sebagai penulis mungkin penulis fanfic ini merasa bahwa dia perlu menulis Selgi sebagai Selgi supaya dia bisa membuat ceritanya lebih masuk feel-nya ke dia sebagai penulis dan pembaca yang emang suka sama karyanya dia ya. Jadi itu kan keputusan masing-masing orang ketika nulis. Kalau gue juga secara pribadi kayak kalau nulis fanfic gue lebih suka pakai nama Kai dan Kristal sih dibandingkan dengan Kai jadi Zulkifli misalnya, atau Kristal jadi Aminah gitu misalnya. Jadinya kayak gue lebih suka pakai nama Kai dan Kristal aja menurut gue. Iya. Tapi ya itu kan masing-masing author kan beda-beda kan. Dan soal menurut gue gini, apapun yang lo tulis di Twitter, apapun yang orang baca dan tanggapi soal Twitter lo, itu terserah orang yang baca. Lo juga sebagai nulis, terserah lo yang nulis. Tapi pasti lo punya kaidah-kaidah dalam tanda kutip gitu lo punya rule sendiri kan. Maksud gue selama itu konteksnya memang tepat, bukan ditujukan untuk kayak lo menjelek-jelekan Selgi sebagai Selgi Kang Selgi gitu. Maksud gue kalau misalnya konteksnya emang sebagai fanfic ya menurut gue nggak masalah sih. Dan platform sosial media lo bisa gunakan sebebas mungkin sesuai dengan TNC-nya si platform itu, dan lo juga pasti punya moral sendiri kan ketika menulisnya. Menurut gue nggak terlalu harus dipermasalahkan sih kalau apakah dia menggunakan nama Selgi dan kemudian nama Selgi nyangkut ke search bar. Jujur sih sebagai pembaca, lo pakai nama Selgi muncul di search bar itu udah exposure, dan lo pasti pengen exposure kan. Dan ya jadinya tidak perlu diperdebatkan kalau menurut gue. Iya, menarik sih. Ya ini tinggal tergantung, ada banyak opsi sih. Ada yang memang di penokohan jadi lokal dulu, ada yang memang pakai nama aslinya, ya bebas. Kalau nggak suka di blok aja, udah sesimpel itu ya. Betul. Kayak gue memang juga, gue nggak suka AU TBH itu banyak banget yang nge-retweet AU. Gue nggak bilang gue berarti anti Shoki ya, Shonuki Hyun itu, tapi memang mereka dia itu, iya jadi kan itu banyak banget yang nulis AU. Kan lagi trending lah yang bikin AU yang pakai fake chat gitu ya, sama fake Twitter ya. Walaupun ya itu bukan
gue nggak masuk di market itu sama sekali sih. Itu sering banget yang nge-retweet sampai yaudah itu si OP yang nulisnya gue mute karena gue nggak, ini bukan market Lo gue. nggak suka couple-nya juga kan? Bukan lebih nggak suka couple ya, tapi itu sering banget. Kayaknya memang ceritanya menarik juga. Jadi bahkan orang yang nggak nge-ship si Shoki-nya pun banyak yang baca juga karena memang menarik ceritanya gitu. Tapi karena gue memang nggak suka gaya fanfic seperti itu dan itu sering banget yang nge-retweet kayak. Jadi lo juga jengah gitu ya? Jengah, jadi ya udah. Sebenarnya nggak cuman Shoki doang. Mungkin seandainya kayak misalnya couple Juhon dan Ayem gitu, terus sering banget nongol, itu gue akan mute sih. Bukan masalah gue benci sama couple, bukan masalah benci sama Juhon Ayem ya, shippingnya, relationship mereka berdua di real sebagai sebagai teman atau partner gitu ya. Kayak ya itu di AU itu gue nggak suka, ya udah gue nggak mau ngeliat, sesimpel itu sih. Bukan berarti gue sebel sama autornya, gue nggak, kayak itu bebas aja. Bukan berarti gue benci sama kapalnya itu, enggak juga, ngapain sih? Enggak penting aja ngebenci suatu couple shipping gitu. Iya. Kebebasan betul, orang. Betul. Kenapa sih orang Sonyu Ki-hyun lucu kok? Kenapa harus dibenci? Ya memang lucu kok. Iya makanya. Iya, tapi kan gue nggak suka AU-nya, bukan masalah. Iya emang ngerti. Gue waktu itu juga kayak lo, Dit, kayak gue mempertanyakan ya. Maksud gue sebagai orang yang di usia seperti ini gitu, mungkin gue tidak bisa menikmati konten-konten tertentu. Salah satunya adalah fake chat itu gitu kan. Dan ketika, maksud gue kayak ya udah, gue anaknya baca fanfic yang biasa aja kayak di AFF mungkin atau di Wattpad masih oke lah di gue. Tapi kalau di Twitter yang AU gitu kayak gue masih belum bisa menemukan kenikmatannya di mana gitu. Sampai akhirnya gue mencoba untuk kayak coba deh lo baca ini, lo pasti suka deh gitu kan. Ada teman gue yang bilang kayak gitu. Terus gue baca, oh ternyata memang seru sekali gitu. Imajinasi itu jadi main gitu. Dan sekarang tuh Twitter dijadikan sebuah platform buat fanfic seperti itu dalam konteks anak-anak K-pop gitu ya. Seru sih sebenarnya untuk diikutin, tapi benar kata Dita tadi, kalau emang itu bukan lo tidak merasa sebagai sasaran market dia, lo bisa punya pilihan untuk mute atau even block gitu, bisa aja. Dan iya, daripada lo marah-marah kayak kok lo sexualize iya benar bla bla bla, itu akan capek sih. Iya, Oke, memang sexualize itu memang nggak benar, tapi masalahnya value dan nilai yang lo anut tuh udah beda, udah clash banget nih. Ibaratnya konservatif sama liberal misalnya gitu kan, yang lo mau jelasin dengan lo bawain kayak norma-norma yang lo bilang lah hak asasi manusia lah. Kalau emang udah beda mazhab itu udah susah, kayak ya udahlah, kalau memang lo nggak suka dengan shipping ini, ya lu nggak usah lu jelek-jelekin, ya udah lu mute aja, lu blok aja. Iya, lebih wise menjauh daripada harus berdebat gitu kan. Daripada lo ikutan marah-marah itu kayak capek di lo nya nggak sih? Walaupun lo marah, misalnya lo nge-bash dia akan tetap ngerjain AU-nya dia. Iya, gitu. karena balik lagi karena dia adalah seorang penulis kan, dia author dan dia butuh platform dan dia butuh pembaca gitu. Kalau misalkan dia merasa di fanfiction.net udah nggak bisa memuaskan dia sebagai penulis, dia akan nyari platform lain. Dan gua rasa orang-orang yang nulis gitu dan butuh pembaca juga mungkin akan lebih relate kali ya, ketika nyari-nyari platform, gimana susahnya buat nyari platform yang pas untuk menampilkan karya mereka gitu kan. Dan ketika dia masuk ke Twitter, ternyata fansnya banyak di situ juga, tapi ternyata ada juga orang-orang yang tidak nyangkut sama itu gitu, karena mungkin fanfiction bisa Twitter bisa lebih luas gitu. Kayak tadi kata si Sender kan, ini masalahnya di Twitter nih, jadi rame. Kalau misalkan nggak di Twitter mungkin nggak apa-apa deh gitu, tapi justru karena di Twitter dan karena rame dan karena dia adalah content creator dan dia butuh kontennya dilihat, itu tujuannya. Jadi harus ditanggapi dengan wise ya guys, masing-masing. Yes, sukses ya yang penulis AU. Aku juga mau. Gue 2021 ini gue resolusi tahun baru gue adalah nulis AU. AU siapa? Ya siapa aja, tapi yang penting gue bisa nulis AU aja. Idol atau karakter fiksi? Idol dong. Aku kan suka bikin fanfiction idol. Aku mau bikin kayak Kristal karena belum move on. Nanti pelakornya Jennie. Gue mau Shonu Sunmi ya.
pelakornya JYP. What? Enggak lah. JYP yang merusak hubungan Shonu Sunmi gitu. Dia pengen sama Sunmi, nggak boleh lah. Sunmi cintanya sama Shonu. Enggak, gue bikinnya Gue bikinnya Shoki, pelakornya Sunmi. Enak aja, ih ngaco. Ya nggak apa-apa kan, Goblok lu namanya ya. imajinasi orang. Iya sih. Terakhir kali ya dari gue ada yang nge-DM, by the way podcast baru kapan ada lagi? Belum ada ya kayaknya. Ya kemarin libur. Dita habis pulang dari Yunani soalnya tuh makanya lama. Hai Kak Aron, Kak Dita, aku pendengar baru kalian di podcast bahas YG New Girl Group dong, makasih. Itu kemarin dia juga nge-DM gue tuh. Dia nge-DM lo kan? Dia juga nge-DM gue. Iya. Dia nge-DM ke semua sosmed. Kayaknya Bang Wes juga di DM ya kayaknya sama dia. Jangan-jangan Bang Wes. Jangan-jangan sampai kaskusnya di DM, terus gue bilang DM aja salah satu kita baca kok gitu. Iya. Jangan Domi Terus juga ya, di terus DM ya- sama dia nih. Agus juga lagi, pokoknya semua tamu-tamu ke Korea di DM lagi janjian. Jadi gue juga bingung mau bahas apa, kayak belum ada informasinya juga gak sih? YG New Girl Group. Iya, belum ada informasinya. Lebih ke kayak Iya. gosip-gosip zaman dulu aja, pingpang gitu, yang kayak gosip-gosip zaman dulu. Iya. Enggak, kalau pingpang kan ada gitu ya. Ini YG New Girl Group juga nggak ada foto-foto trainingnya, kayak Mungkin belum kita ada gitu. harus kulik-kulik dulu ya. Terima kasih sarannya, nanti kita kulik. Dita tuh kan anaknya dark web banget. Nanti dia akan cari informasi itu gitu. Dita tahu loh siapa Gua kan- yang agen yang ngejualin marijuana Ilhun. Tahu Dita. Dita tuh anaknya Gue dark web. akan hire Saseng sih sama Hitman. Kok Hitman sih anjir? Hitman bang. Hitman Komposer. Jadi intinya YG New Girl Group menurut gue mungkin sekilas saja menurut gue ini inevitable karena Blackpink itu juga udah 5 tahun gak sih? Ya gak sih? Blackpink 2016 belum. Tahun ini 2021 udah 5 Iya, tahun lah. tahun ini. Udah jarak. Tapi masih akhir tahun. Udah jarak oke untuk produksi girl group baru. Kalau menurut gue penasaran sih. Cuman Kenapa masalahnya YG Gimana ya? regenerasi girl group agak susah ya dari zaman 21. Ya please jangan Blackpink 2.0. Pasti. Padahal Blackpink juga 21 2.0 ya. Gue Jadi jangan gue 21 seneng 3.0. kalau tiba-tiba YG kayak misalkan YG debutin Treasure terus tiba-tiba konsepnya kayak Treasure gitu kan. Beda banget gitu. Nanti kalau YG debutin girl group baru terus tiba-tiba Twice bentukannya kayak wow, this is so much fun sih. Kayak oke, YG welcome. Oh iya, gimana Welcome. ya Twice versi YG ya? Kita tunggu aja Iya, lah. iya, iya, Maksudnya iya. mau apa yang mau dibahas itu masih sedikit banget. Jadi apa yang mau dikulik? Iya. Jadi, Mungkin kalau intinya ada fans YG yang bisa memberikan insight sok Iya, insight, DM aja ya. ke DM So, ke DM. Koreaan. Ke Dita aja. @kekorean _twt atau BBM belum, @kekorean _ig. Gak usah ke akun pribadi ya, ke IG di Twitter aja. Nggak apa-apa, Twitter nggak apa-apa. kekoreaan. Kalau ke gue nggak apa-apa, ke akun pribadi nggak Oh, apa-apa, iya, nggak iya, iya. masalah, nggak masalah. Oh ya boleh, nggak apa-apa, tapi jangan berulang-ulang. Yang Tetap lain ya ada juga, peraturannya, informasinya yang dasar. lain. Ya udah itu aja ya. Sebenarnya masih banyak sih, tapi kayak waktu sudah berjalan 1 jam. Waktu yang memisahkan kita, guys. Ya seru banget ya guys ya. Udah lama nih nggak rekaman. Lu sih lamaan di Yunani. Kekoreaan FM. Bedum, tush. Lu dulu yang bacain, capek gue. Gua aja yang bacain dua-duanya. Halo Yaudah. Ron dan Dita, aku mau merekomendasikan lagu yang lagi aku suka banget, Blackpink Love to Hate Me, karena lirik yang you ain't worth my love if you love me to hate me. Wow, angst banget ya. Keren, Ini keren, pasti keren. Jenny nih yang nulis lagu nih. Siapa tuh? Dari @dna ralal gonggong 00 di Instagram. Yang kedua, kalau tadi ada yang request lagunya Blackpink, ini yang Blackpink kan biggest girl group in the whole world. Ini juga ada yang request the biggest boy group in the whole world. Kairon dan Dita mau rekomendasi lagu Jungkook BTS yang judulnya Still With You dong. Ini tuh lagu yang super chill parah, gitu ya. Kalau lagi penat dan mau santai, apalagi ada bunyi hujan di latar belakangnya juga mendukung banget. Ini dari @Ranyes via Twitter. Wow, oke. Diputar, Dit. Jangan lupa dicatat. Oh, rekomendasi lagu dong. 2 minggu ini di Yunani lagi tren apa? Yunani. Lagu apa
apa ya? Ntar ya gue apa ya? Lagu Twice deh. Lagu Twice yang mana? Cry for Me itu enak banget, lo pasti belum dengerin kan? Di Yunani lagi tren lagu itu. Iya, gue nggak salah aja sih. Jadi gue lagi suka banget lagunya Twice yang judulnya Cry for Me. Oh. Jadi tuh dia bawain ini tuh di Mama sama kayaknya di acara Gayo pernah, gue lupa Gayo mana. Terus tuh lagunya enak banget Ron, kayak gue bingung kenapa dia nggak lagunya title tracknya ini. Lu dengerin dah. Oke. Bagus tau. Oke, ya. Percaya sama gue kalau lagunya bagus. Gue bagus. mau dengerin One Team dulu deh. Ah bodo amat, males gue. Kalau Kalau ada berita One Team bubar, gue salahin lu ya. Karena lu nggak nge-streaming, bodo amat. tapi kayaknya lu emang patut deh dapat video greetings dari One Team karena kayaknya exposure One Team tuh gede banget deh gara-gara lu. Semua orang dari DM gue kayak Karon dengerin dulu Kolaeli gitu. Jangan Oh iya, ada yang DM gitu, gitu. kayak udah nggak usah bikin resolusi tahun baru, mending lu denger dulu lagu rekomendasi Dita kayak gitu. Nge-DM gue. Ron, capek, kasihan Wow. viewsnya cuma 200.000. Oh my god, Juta kasihan. aja enggak. Ya itu udah nasibnya, udah nggak usah dipertanyakan. Ya ampun, ya udah kayak Gua udah nggak kayak yakin itu bisa ya nge-les. lagunya itu yang lagu yang wedding dress, wedding day, tau gak lo? Nggak tahu. kenapa. Sesange hana punin ke saram itu. Itu kan gue suka banget ya lagu itu zaman dulu. Iya, Ya ya tahu, gue tahu itu. Pure kan? Pure ya Pure. benar. Oke, gue Tahu lah gue kalau nunggu tuh gue support. gue juga support Please Dit, tapi support One indie Team Nugu kayak Group. masih nunggu aja di gue. Oh iya, mungkin kalau selain ini pasti lo nggak ada rekomendasi. Ada. Karena lu Enak nggak- aja. Lu apa? Tapi lagunya Oh, lagu iya. lama. Tuh kan? Ya udah deh kalau nggak boleh. Ya udah boleh. Karena gue pengen rekomendasi Nugu juga nih biar pada denger. Ya udah Kasian boleh. nih, Lo aja dulu. Lo kelarin dulu geng-geng nunggu lo. please dengerin solo Nugu namanya Hong Eunki. Jadi dia tuh dulu mantan membernya Rains sama Produce 101. Iya, jadi Produce kan ada yang level satunya 101, level 2-nya JBJ, level 3-nya Rains. Itu tuh yang grup temporer gitu. Baru nah si Hong Eunki ini di Rains kan. Ya, namanya juga di tier 3 itu nggak kedengeran sama sekali sih eksistensinya yang Rains itu. Tapi dia akhirnya solo nih. Lagunya bagus, lu dengerin dah. Gimana ya, pokoknya lagunya gue banget, gue susah menjelaskan. Ya pasti disco Intinya, retro kalau lo mah. disco, deep house, EDM, Ya. yang semangat gitu deh. Hong Eunki, On and On. Nih nama penyanyinya ya, Hong Eunki, judulnya On and On. Oh, nenon. Denger Katron. Ya, judulnya On and On. Please dengerin. Terakhir pertama kali gue lihat MV-nya dia, penontonnya cuma 2.000. Serius? Iya, itu kayak 9 jam atau setelah 6 jam itu video rilis ya. Cuman 2.000 Ron. Lebih Nugu mana? Please support Nugu Indie Group guys. Mereka itu makan aja bingung. Hong Eunki yang on and on sekarang udah 7.300 udah naik dit view-nya. Alhamdulillah ya Allah, itu berkat bantuan gue tuh. Ya Lama Allah. kekoreaan. Ya juga. udah gue like deh nih, Gua gue nge-tweet. like. Nontonin dong, jangan di like doang. Ah elah. Iya, gue kan harusnya di like dulu, nanti ditontonnya Oh, iya, setelah bagus. rekaman selesai. Gimana sih? Yaudah, lu lagu lama lu apa? Gue karena di Korea lagi salju banget sekarang, gue Oh iya, pengen. katanya badai ya? Ya lagi banyak banget kemarin anak-anak wavy pada main-main salju gitu. Kangen wavy, kangen salju. Lu kayak tetangga lu ya? Iya, Itu anak-anak wavy anak-anak tuh. wavy lagi rame-rame banget depan rumah kayak main-main salju. Si Ojun tidur-tiduran di jalan gitu. Gue ngeliat dari lantai 7 kemarin kayak anjir enak banget anak-anak wavy lagi main-main gitu. Seru banget. Kenapa lagi salju? Lagi salju, lagi terus gue beneran. pengen merekomendasikan lagu lama sih ini ya. Dari album Winternya EXO. Miracle in December gue gebuk ya. Tadinya gue mau rekomendasikan Miracles in December, tapi nggak jadi karena lo mau gebukin kan katanya. Enggak. Soalnya kayak gue udah tahu sering banget denger lagu itu. Kayak gue pengen tahu yang lain. Oke, gue kasih tahu yang lain yang dari album Winter ya, yang gue suka Yang enak, iya. banget, yang enak. Bentar gue cek, gue lihat dulu. Anjir, lama. Karena gue udah tahu nadanya Miracle in December itu, jadi kayak
gue ingin tahu aja yang lain karena gue jarang sih dengerin lagu Winternya EXO. Sing for You, album Sing for You, tapi bukan Sing for You ya. Sing for You kan title track dari album Sing for You, judulnya On the Snow. Karena kita lagi ngomongin salju yang tebal banget. Oh, On the Snow bagus banget. Nanjigem on the snow. Ini kalau lo suka Dio dengan suara-suara adlibnya dia tuh kayak wah. Oh iya. This is Yang kayak gitu-gitu enggak ya. gitu juga sih. Itu kayak la kesannya kayak gitu suaranya. Oh. Sama satu lagi haknya TVXQ itu pas banget buat didengerin di hari-hari bersalju. On the Snow ya. Yeah. Tapi kayaknya kalau di album Sing for You ini gue ngecek kan di Spotify gue nge-like yang judulnya Girlfriend. Iya itu juga. Kenapa ya? Itu juga bagus. Oh iya. Ya udah berarti yang On the Snow Ya. ya. Lightsaber lo nggak suka? La saber. Wow. Tapi nggak cocok. Tapi nggak cocok sama Nuansa Winter like saber. Aneh. Ya itu kan bonus track, lo baca dong tulisannya bonus track. Oh iya gue lupa. Iya. Nyebelin lo. Gue sebagai bukan EXO-L masih kesel nih kalau ada yang ngecengin EXO nih. Oh gitu. Oh masih membela EXO ya? Masih lah, kan gue udah nggak masuk fandom tapi masih tetap kecintaan gue nomor 1 tetap EXO, nomor 1 tetap Win-Win, nomor 1 Wavy, semuanya nomor 1 di gue. Yeay, congrats. Buat apa? Terima kasih semuanya. Enggak. Kongres tahun baru Gue pengen ya, menutup. selamat tahun baru maksud lo. Iya, congrats ya. Kita sudah melewati tahun 2020 dengan apa ya? Dengan segala kepedihan, kesendirian gitu. Jangan lupa Keisolasian gimana ya? Keisolasi ya. Makasih kalau yang udah mendengarkan Korean sepanjang 2020 Oh iya kemarin. bener. Thank you banget guys Semoga udah memberikan konten-konten dukungan. kita, ya konten-konten kita bisa memberikan semangat atau memberikan perspektif baru. Iya, Tolong iya, kalau iya. ada kritik saran, kalau mau ngatain gue suka ada yang masih suka patah-patahin omongan Ron, kasih tahu aja nggak apa-apa. Terus pokoknya tolong support kita di 2021. Kayak kan kalau Korea tuh kayak please look forward gini-gini itu bahasa Koreanya apa? Maniki dari Juseo gitu ya. Ya lu yang ngomong dong, gue nggak bisa. Iya udah gitu 2021 Maniki dari Juseo. Udah gue kayak bingung juga sih mau ngomong apa. Iya. Cuman bener gue jangan anyong dulu belum selesai. Belum. Oh, iya, sorry. Gue mau mengucapkan Gua lapar. terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngedengerin kekoreaan, yang udah ngasih support Yes. selama ini. Tahun ini kita ulang tahun ketiga ya. Iya, ya ampun, tapi kayak gini-gini aja sih ya. Wow, iya kita masih punya banyak banget wishlist yang belum terkabul ya, belum ngundang Iya. EXO, belum ngundang SNSD, belum undang Monsta Iya. X, banyak sih. Tapi ya thank you guys buat yang udah ngasih support, dan kalau ada kritik dan saran seperti biasa disampaikan langsung aja lewat sosmed kita, sosmed pribadi gue boleh, sosmed pribadi Dita juga boleh. Dita suka banget kok di bash anaknya. Dan sebenarnya di 2021 ini gue nggak pengen memberikan banyak ekspektasi sih, tapi kayak semoga kita konten-konten yang kita bikin bisa menemani tahun 2021 ini. Jangan ya. lupa untuk ini ya, melihat apakah Like, kalian subscribe. termasuk penerima vaksin atau enggak. Kenapa? Kan kita mau divaksin corona nih. Oh iya, semoga ini biar cepet kelar, biar kita ngadain meet and greet ya, Ron dan Dita ya. Subhanallah. Geli banget gue dengernya. Ada nggak yang mau beli tiketnya kalau berbayar ya? Nanti kita bikin membership aja Ron, jadi yang bisa dengerin ke Korean itu yang bayar gimana? Di Patreon ya, Biar di kita Patreon ya. diduitin nih. Yaudah. Iya, diduitin Ya nih, udah. jangan gratis mulu. Gitu ya, bayar lu semua 150.000 per bulan lu. Anjay. Kita bikin di Patreon Jahat tapi banget nanti gue. isinya konten-konten eksklusif aja, gimana? Iya, jadi di situ kita jadi lebih ini eksplisit ya. Iya. Ngomong kasar. Iya, boleh. Boleh nggak? Kalau gitu kita minta saran kalian deh, kalau misalkan kekoreaan berbayar di Patreon, kira-kira ada nggak orang yang mau bayar gitu? Tolong berikan Aduh, jangan dong. berikan pencerahan Gue apakah nggak merasa worth it untuk dibayar. Apakah mau kalian membayar untuk mendengarkan omongan kita berdua? Apakah Ya ternyata enggak lah. pendengar kita sangat-sangat into us banget gitu? Biasanya kayak gini, bagi link haram dong Gan gitu. Ah, iya sih, bener. Kayak gitu. Saya ada episode ini bagi link haram dong. Pasti kayak gitu deh. Tapi kalau di YouTuber luar negeri kan gitu, buat mereka biar tetap bisa jalan kontennya, mereka pakai Patreon gitu. Jadi orang memang bayar untuk bayar ya? untuk nonton, tapi ada konten-konten yang eksklusif cuman untuk Patreonnya doang gitu. Cuman ya kita boleh kita minta saran ya guys, kita harus berbayar nggak nih? Ada konten eksklusif gitu.
kayak Dita sendiri, Ron sendiri gitu yang memang kalian berbayar untuk kita jadi ada tanggung jawab untuk ini kan mereka udah bayar. Aduh, gue nggak sepede itu sih Ronnya, ya udahlah ya. Ya udah, thank you. Ya thank you semua, annyeong. To hate me.